Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 261. Batalkan undangan kolam petir kekosongan. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang banyak, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar bersedia menggunakan undangan kolam petir kekosongan sebagai taruhan. Namun, dalam sekejap mata, kerumunan itu dengan cepat sadar kembali, mengingat kekuatan Lin Feng dan Lin Yu. Mereka tentu saja tidak terlalu memikirkan Xiaoyan. Alasan mereka menggunakan undangan kolam petir kekosongan sebagai taruhan adalah agar Xiaoyan dapat menerima tantangan tepat waktu. Mereka percaya bahwa Lin Feng dan Lin Yu juga memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Xiaoyan. Kalau tidak, mereka tidak akan dengan sengaja menggunakan undangan kolam petir kekosongan untuk menarik Xiaoyan. Sehubungan dengan hal ini, Xiaoyan secara alami sadar, mengingat kelihayannya, metode tingkat rendah seperti itu tidak dapat disembunyikan darinya. Tentu saja, Lin Feng dan Lin Yu tidak menyangka akan menggunakan cara seperti itu untuk membuat Xiaoyan tenggelam dalam keserakahannya. Xiaoyan tertawa dingin. Tidak ada sedikit pun emosi dalam nada bicaranya. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Lin Yu di seberangnya. Pada saat ini, dia sedang memegang undangan kolam petir kekosongan berwarna perak cerah di antara kedua jarinya. Kilatan yang sangat tidak jelas melintas di kedalaman mata Xiaoyan. 2 orang sebelum dia telah menyentuh skala kebalikannya. Jika memungkinkan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mereka berada di medan perang. Di sisi berlawanan, Lin Feng dan Lin Yu sedikit mengernyit. Mereka sekali lagi saling memandang. Jejak keraguan melintas di kedalaman mata mereka. Naluri mereka mengatakan bahwa Xiaoyan tidak sesederhana kelihatannya. Namun, saat mereka berdua sekali lagi melihat ke arah Xiaoyan, Xiaoyan menunjukkan senyuman puas. Keanehan dari momen sebelumnya sudah lama hilang. Dari kelihatannya, dia cukup puas dengan taruhan ini. Kalian berdua benar-benar murah hati. Namun, ini juga bagus. Setidaknya ini akan membuat segalanya lebih adil. Lin Feng dan Lin Yu tetap diam dan tidak memperhatikan hal ini lagi. 2 pasang mata gelap menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kemudian, di bawah berbagai tatapan orang banyak, mereka perlahan menghilang di atas kehampaan. Kepergian Lin Feng dan Lin Yu menyebabkan kaisar bela diri setengah langkah saling berbisik lagi. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan menyebabkan keributan besar di kota kehancuran kuno setelah menghilang selama setengah bulan. Tampaknya kota kehancuran kuno akan hidup kembali sebelum pembukaan kolam petir kekosongan. Ketika aura Lin Feng dan Lin Yu benar-benar menghilang, tubuh Xiaoyan mau tidak mau melunak. Melihat ini, Guli buru-buru mendukungnya, mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Yan Xiao, bukankah kamu terlalu impulsif dengan melakukan ini? Guli menghela nafas tanpa daya. Dia melirik ke arah sekelompok kaisar bela diri setengah langkah yang perlahan-lahan pergi. Tidak butuh waktu lama hingga berita pertarungan Xiaoyan dengan Lin Feng dan Lin Yu menyebar ke seluruh Wildlands. Xiaoyan memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah beristirahat beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya juga tidak ingin menimbulkan keributan besar sebelum pembukaan kolam petir kekosongan. Namun, mereka sudah datang dan bahkan menggunakan teman-teman saya untuk mengancam saya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya toleransi. Tetapi, 3 hari kemudian, apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka? Kamu telah melihat kekuatan mereka." Sebelum dia selesai berbicara, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke arah Guli berkata, "Mereka sudah datang. Saya pikir ini akan membuat mereka semakin waspada terhadap saya. Pada saat itu, saya mungkin dapat menghindari beberapa masalah." Guli kaget. Mereka yang dimaksud Xiaoyan tentu saja adalah kelompok Xiaoyan. Itu benar. Sebelumnya, dia fokus pada pertempuran di medan perang dan mengabaikan orang-orang di luar lingkaran pertempuran. Kalau begitu, bukankah mereka melihat teknik penggaris yang digunakan Xiaoyan dengan mata kepala mereka sendiri? Semoga saja begitu. Mereka sudah sangat mewaspadaimu. Sekarang setelah mereka melihat kekuatanmu yang luar biasa, mereka mungkin akan menahan diri. Wajah Xiaoyan pucat saat dia sedikit mengangguk. Ini adalah hasil yang dia ingin lihat lagi pula. Jika Pavilion Yunyin tidak ada di sana untuk menahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menyerang. Meskipun Xiaoyan tidak takut pada mereka, Yan Bing adalah bahaya besar yang tersembunyi, sangat berhati-hati. Xiaoyan masih belum melupakan Ludo.
Dia mendarat di tanah dan melihat Ludo yang terluka parah terbaring di lubang besar. Wajah Ludo pucat dan tubuhnya berlumuran darah bahwa Xiaoyan akan sangat menakutkan. Keterampilan Dou yang dia ciptakan dengan pemahaman seumur hidupnya sebenarnya dikalahkan oleh Kaisar Bela Diri setengah langkah bintang 3. Bukan karena Xiaoyan terlalu kuat. Itu karena teknik penguasanya telah melampaui keterampilan Dou tingkat manusia tinggi biasa. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan bisa mengamuk di antara Kaisar Bela Diri setengah langkah. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, hanya ahli Kaisar Bela Diri setengah langkah bintang 8 yang bisa mengalahkannya. Selain itu, Kaisar Bela Diri setengah langkah bintang 8 yang bisa bertarung dengan Xiaoyan jelas merupakan eksistensi yang sangat langka di tanah terpencil yang kasar. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Ludo menoleh dengan susah payah dan melihat ke arah langkah kaki. Guli mendukung Xiaoyan dan mereka berdua perlahan berjalan ke arahnya. Kamu menang. Pada saat ini, Ludo tidak lagi memiliki sikap mengesankan seperti awalnya. Cedera seriusnya juga menyadarkannya dari keserakahannya. Orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri bukanlah Xiaoyan, tapi dia. Kartu kristal berpola 9. Xiaoyan juga membuka mulutnya dengan susah payah. Guli sedikit mengerutkan bibirnya saat melihat ini. Dia bergumam dalam hatinya. Setelah melukai Xiaoyan dengan serius, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menghibur. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meminta kartu kristal berpola ke-9. Ludo segera merasa tidak berdaya saat mendengar kata-kata ini. Jarinya yang berdarah sedikit bergetar dan kartu kristal berpola 9 itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak berdiri pada upacara. Dia meletakkan tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat itulah dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke tangan Ludo. Hati Ludo gemetar ketika dia merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pil obat di tangannya. Pil obat tingkat kaisar. Guli juga sedikit terkejut di hatinya. Ada sedikit kekaguman tambahan di matanya ketika dia melihat Xiaoyan. Ludo juga memberikan tatapan terima kasih ke arah Xiaoyan saat ini. Sebagai ahli setengah langkah Kaisar Bela Diri yang melakukan perjalanan benua, dia secara alami sangat jelas tentang nilai pil obat tingkat kaisar. Xiaoyan mampu memberikan pil obat ini kepadanya. Sudah cukup untuk melihat betapa mantapnya karakter Xiaoyan. Terima kasih banyak. Jika ada kesempatan, orang tua ini pasti akan membalas budimu. Akulah yang melukaimu. Ini bisa dianggap sebagai semacam kompensasi bagi Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata kepada Ludo sebelum pergi bersama Guli. Ludo melihat sosok Xiaoyan yang akan pergi. Dia menutup tangannya dan dengan erat memegang pil obat tingkat kaisar di tangannya. Butuh waktu lama sebelum dia tiba-tiba menelannya. Pertempuran besar di langit di atas kota kuno Savage menghilang. Hanya sesaat, seluruh kota kuno Savage sekali lagi sibuk dengan aktivitas. Banyak ahli yang secara pribadi menyaksikan adegan pertempuran besar itu juga membual tentang pemandangan besar yang mereka lihat di barbar di jalanan. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang menyela dan mengoreksi sebagian isi pertempuran besar yang telah mereka saksikan. Sementara orang-orang di kota sibuk karena Xiaoyan, Modi dan yang lainnya sedang duduk di halaman terpencil. Di kota, aku tidak menyangka Yan Xiao menjadi begitu mengerikan. Dia dengan paksa melewati celah 4 bintang dan mengalahkan Ludo itu. Jika orang ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Tatapan Ulfrico menyapu ketiga orang di depannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ketiga orang itu dengan ringan menganggukkan kepala. Xiaoyan benar-benar memberi mereka terlalu banyak kejutan. Jika mereka tidak bisa melenyapkan Xiaoyan, dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Kaisar setengah bela diri bintang 7 yang disebut tatapan Zheng Hao sedikit menyempit. Dari kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan hari ini, dia sudah mampu menghadapi Kaisar setengah bela diri bintang 8 tanpa rasa takut. Terhadap dia, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dilihat dari aura bocah itu, dia jelas telah mencapai puncak alam Kaisar setengah bela diri bintang 3. Kali ini, dia memasuki kolam petir dengan tujuan menerobos ke alam Kaisar setengah bela diri bintang 4. Nada suara Yan Bing acuh tak acuh. Pandangannya tertuju pada si tua Anehu sambil terus berbicara. Menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk membunuhnya? Si tua Anehu langsung kehilangan kata-kata. Dia juga menyadari hal ini. Dengan cara ini, bahkan jika Yan Bing dan Zheng Hao berhasil menerobos, mereka berempat tidak akan bisa melakukan apapun pada Xiaoyan. Melihat ekspresi suram dari 3 orang di depannya, Modi, yang duduk di sisi kanan Yan Bing, tiba-tiba tertawa acuh tak acuh. Dia berhasil menarik perhatian ketiga orang itu ke dirinya sendiri. Mata tua Yan Bing menyipit saat dia menatap Modi.
Si tua aneh Hu juga memasang ekspresi curiga saat dia melihat ke arah Modi. Bahkan saat ini, Modi masih bisa tertawa. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Yan Bing berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang sedingin es mengungkapkan ketidaksabaran di hatinya. Modi tersenyum. Sosoknya perlahan berdiri dari meja. Dia berpura-pura menjadi misterius saat dia berjalan mengelilingi ketiga orang itu. Dengan punggung menghadap Yan Bing, sepasang mata tua yang menyeramkan itu perlahan menyempit menjadi garis tipis. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya. Semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang Deathlight Duel? Bab 262. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi ketiga orang yang hadir langsung mengeras. Mulut mereka terbuka sedikit dan ekspresi terkejut dengan cepat muncul di mata mereka. Modi perlahan berbalik dan melihat ekspresi wajah ketiga orang di depannya. Dia tersenyum puas di dalam hatinya. Tatapannya beralih ke Yan Bing dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Yan Bing, berdasarkan pengalamanmu, kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang kedua tiran ini daripada aku yang dulu." Ekspresi Yan Bing sekali lagi mengeras. Kesungguhan yang mendalam tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya ketika dia memikirkan dua orang itu. Di sampingnya, iblis tua Hu dan Zheng Hao juga melihat ke arah Yan Bing. Tampak menunggunya untuk berbicara. Sesaat kemudian, Yan Bing akhirnya mengangkat pandangannya dan menatap Modi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dua tiran dari Wasteland juga dikenal sebagai Zun Utara dan Selatan dari Wasteland. Iblis tua Hu dan Zheng Hao mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu sedikit tentang ini. Bagaimanapun, reputasi kedua orang itu di Wasteland terlalu besar. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengenalinya. Alasan mengapa mereka disebut Zun Utara dan Selatan adalah karena salah satu dari mereka tinggal mengasingkan diri di bagian selatan kota Wasteland, sementara yang lain tinggal di utara, bagian dari kota. Yan Bing tanpa sadar menelan seteguk air liur ketika dia menyebutkan bagian selatan kota. Wajah orang yang berada di bagian utara kota menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang orang yang berada di bagian selatan kota. Kalian semua harus tahu bahwa dia adalah Luotua. Meskipun mereka sudah mengetahuinya di dalam hati, tubuh iblis Tuahu dan dua lainnya tanpa sadar bergetar ketika Luotua disebutkan. Pencegahan Luotua telah menyebabkan mereka, yang biasanya adalah ban di kelas atas, kehilangan kejayaan sebagai bandi di depan semua orang yang di bagian utara kota. Yan Bing berhenti sebelum dia selesai berbicara. Dia matanya menyipit saat dia menatap tajam ke ruang kosong di depannya. Tekanan yang tak terlihat menyebabkan ruang kosong itu menjadi terdistorsi. Setelah itu, tiba-tiba meledak dengan ledakan yang dalam. Muhan, orang-orang memanggilnya Mushi. Dia adalah master formasi peringkat 3 yang kekuatan spiritualnya telah memasuki tahap persatuan. Kekuatannya juga telah mencapai kelas ban di bintang 9 tingkat lanjut. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus kelas Dodi. Saya pikir Anda semua harus sangat jelas tentang hal ini. Setelah beberapa lama, Yan Bing akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan dingin. Namun, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Yan Bing sangat takut pada Muhan dari kata-katanya. Haha, benar. Orang yang ingin kubicarakan adalah Master Are peringkat 3 yang tinggal di bagian utara kota kuno. Muhan, begitu Yan Bing selesai berbicara, Modi segera mengambil alih dan langsung ke pokok permasalahan. Ekspresi Yan Bing dan dua lainnya berubah lagi ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak mengira Modi akan begitu berani mengarahkan perhatiannya pada orang ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang ini akan menganggap tinggi statusnya sebagai alkemis peringkat 2? Modi sepertinya menyadari hal ini. Tatapannya menyapu monster Tuahu dan Zheng Hao, yang juga tidak percaya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Yan Bing. Tangan di balik lengan bajunya sedikit bergetar, dan botol giok seukuran telapak tangan muncul di tangan Modi. Setelah menunjukkan botol giok itu kepada Yan Bing, apakah kamu masih ingat Feng Zhan dan Wang Qi? Yan Bing terkejut. Segera setelah itu, dia mengangguk dengan wajah muram. Alasan mengapa dia membantu Modi menyerang Xiaoyan adalah karena Feng Zhan dan Wang Qi adalah anggota dari Istana Awan Laut mereka. Dan juga bawahannya, karena mereka berdua telah mati di tangan Xiaoyan. Dia tentu saja harus menemukannya untuk melunasi utangnya. Namun, segera setelah itu, ekspresi wajah Yan Bing tiba-tiba berubah menurut kata-kata Modi. Mungkinkah itu? Haha. Saya yakin penatua Yan Bing sudah memikirkannya. Muhan memiliki seorang murid yang sangat disayanginya. Namanya Wu Mohui. Adapun dia juga mati di tangan Yan Xiao itu. Tanpa perlu berpikir terlalu banyak, Yan Bing dan dua orang lainnya segera mengetahui bahwa kematian Wu Mohui pasti ada hubungannya dengan Modi.
Sangat mungkin bahwa Wu Mohui telah disihir oleh Modi dan akhirnya bertemu dengan Yan Xiao. Pada saat ini, bahkan Yan Bing, yang merupakan kaisar setengah bela diri tahap akhir, mau tidak mau merasa takut pada kaisar setengah bela diri bintang 3. Sungguh, pria hebat pasti kejam. Orang ini benar-benar berani bersekongkol melawan siapapun. Apa dia benar-benar mengira Muhan begitu mudah dieksploitasi? Yan Bing menyipitkan mata lamanya. Tatapannya tertuju pada botol giok di tangan Modi. Apa ini? Mungkinkah kamu ingin menggunakan ini untuk membuat Muhan menyerang Yan Xiao? Modi tersenyum ringan, mengangguk ringan dan berkata, "Hah, sudah cukup. Di dalam botol ini terdapat untaian aura Wu Mohui. Selama Muhan melihat ini, dia tentu akan mempercayainya." Mendengar ini, Yan Bing dan yang lainnya keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka sekali lagi. Untuk menghadapi Xiaoyan, Modi telah memikirkan semua aspek. Dengan cara ini, selama Muhan menyerang, tidak peduli berapa banyak trik yang dilakukan Yan Xiao, mereka akan tetap menyerang tidak berguna di hadapan kekuatan 9 yang kuat bintang setengah kaisar bela diri. Apakah kamu tidak takut jika kamu memberitahu Muhan tentang kematian Wu Mohui? Dia akan membunuhmu terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa dia sangat menyayangi murid ini. Namun, dia mati di tangan Yan Xiao karena kamu. Bagaimana dia bisa melepaskanmu begitu saja? Pada saat ini, bahkan iblis tuahu, yang duduk diam di sampingnya, mau tidak mau berbicara dengan dingin kepada Modi. Dia tidak bisa membiarkan Modi mati begitu saja. Bagaimanapun, iblis tuahu berbeda dari Yan Bing. Yang terakhir ini terutama membantu Modi karena Feng Zhan dan Wang Qi. Namun, dia melakukannya murni demi pil obat di tangan Modi. Jika dia dibunuh oleh Muhan saat ini, kepada siapa dia akan meminta hadiahnya? Modi sekali lagi tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah menduga hal ini. Dengan kelicikannya, dia pasti tidak akan mengorbankan nyawanya demi Yan Xiao. Haha, kakakku benar-benar peduli padaku. Tenang saja. Selama Xiaoyan tidak mati, gurumu tidak akan menyerangku. Mereka bertiga tanpa sadar mengangkat alis ketika mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Modi membuat mereka tetap tegang. Hahaha. Selanjutnya, kuharap kalian bertiga bisa mengikutiku ke utara kota. Saat itu, kematian Yan Xiao sudah pasti. Hahaha. Waktu berlalu, ketika Xiao yang telah pulih sepenuhnya pada hari ketiga dari tenggat waktu 3 hari. Sekelompok orang berkulit hitam telah berkumpul di langit di atas kota liar kuno. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan pertarungan besar antara Xiaoyan, Lin Feng, dan Lin Yu. Sebagai bintang baru yang paling mempesona di kota liar kuno selama 100 tahun terakhir, perhatian Xiaoyan telah melampaui seluruh Wasteland. Sekarang dia akan bertarung dengan Lin Feng dan Lin Yu, dua ahli veteran yang telah terkenal sejak lama. Secara alami menimbulkan sensasi di seluruh Wasteland. Pada saat ini, tidak hanya ada setengah kaisar yang datang untuk menonton 3 hari yang lalu, tetapi ada juga berbagai faksi lokal di kota liar kuno. Di antara mereka, Asosiasi Alkemis dan Pavilion Yunyin, seperti yang diharapkan, termasuk di antara mereka. Tanpa disadari, hari sudah siang. Lin Feng dan Lin Yu, yang dikelilingi oleh banyak orang di langit, sudah tidak sabar menunggu. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan menjadi penakut dan tidak menerima tantangan pada saat yang genting. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Mata tua mereka yang menyeramkan langsung menatap Guli, Cilin, dan penatua Xuan dari Pavilion Yunyin. Melihat ketiga orang ini, Lin Feng dan Lin Yu sekali lagi mengerutkan kening. Karena kedua faksi ini sudah muncul, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak datang? HMP, Brak, kamu sebenarnya berani sombong di depan kami berdua. Di pertarungan besar nanti, aku pasti akan membuatmu kehilangan seluruh mukamu. Lin Feng dan Lin Yu tertawa dingin di dalam hati mereka secara bersamaan. Haha, aku minta maaf telah membuat semua orang menunggu begitu lama. Setelah pertarungan besar 3 hari lalu, beberapa luka di tubuhku belum pulih sepenuhnya. Itu sebabnya aku sedikit terlambat. Mohon maafkan aku. Hahaha. Tiba-tiba, tawa Xiaoyan yang jernih dan heroik tiba-tiba bergema di dunia ini. Dari nada bicaranya, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan pertarungan besar ini. Bersambung ke bab selanjutnya.